Bab ke-176. Cepat berikan! Bentakan Bayu terdengar kembali. Iren masih diam, tanpa berani memberikan ponselnya pada Joe seperti permintaan Bayu. Melihat Iren yang pucat dan putus asa membuat Joe segera mengambil ponsel dari tangan wanita itu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Joe. Tawa sinis Bayu terdengar. Ini dia bule yang sok jagoan itu. Bagaimana kalau kita bertemu untuk menyelesaikan masalah kita 10 tahun lalu? Dendam masih membara di hati Bayu. 10 tahun lalu Joe menghajarnya tanpa ampun, hingga membuatnya hampir kehilangan nyawa, dan sekarang ia memiliki kesempatan untuk membalas. Joe melirik Galih dan Bara sekilas. Semua orang yang ada di ruangan itu tampak tegang, mengingat keselamatan Raffi yang terancam. Terlebih Iren, yang sudah memucat layaknya mayat hidup. Baiklah, di mana? Aku akan berikan alamatnya. Tapi ingat, jangan sampai melibatkan polisi atau anak buah Alfian yang lain. Kalau tidak, perempuan sialan itu akan menangisi anaknya. Sebelah tangan Joe terkepal mendengar panggilan perempuan sialan yang disematkan Bayu untuk Iren. Lelaki bejat itu sama sekali tidak menghargai wanita yang masih sah sebagai istri dan juga ibu dari anaknya. Aku akan datang, tapi jangan pukuli Raffi. Bagus. Ingat satu hal, ini bukan sekedar ancaman. Tapi, kalau mau coba silakan lapor polisi dan buktikan sendiri apakah aku sedang bermain-main atau tidak. Ancaman Bayu pun membuat Iren kembali berlinang air mata. Hatinya remuk, memikirkan ketakutan yang dirasakan Raffi sekarang. Jika mendengar nama ayahnya saja bisa membuatnya gemetar ketakutan, apalagi sekarang di mana ia berada di tangan lelaki itu tanpa perlindungan. Apa salah Raffi dalam hal ini? Dia hanya anak kecil yang belum mengerti urusan orang dewasa. Tapi dia harus menerima tekanan dari ayahnya sendiri. Riana memeluk Iren demi menenangkan wanita itu. Tenang, Ren. Kita berdoa saja semoga Raffi tidak apa-apa. Kenapa Raffi tidak seberuntung anak lain, Riana? Dia sering tidur dengan perut kosong, tapi dia tidak pernah mengeluh. Dia juga tidak pernah menuntut atau minta apapun dari aku. Saat anak lain menghabiskan waktunya untuk bermain, dia menghabiskan waktunya untuk bekerja, padahal usianya masih begitu kecil. Kenapa Raffi kecilku harus mengalami semua ini? Mas Bayu mungkin sedang memukul dan membuatnya ketakutan. Gelombang emosi seakan menenggelamkan Joe. Ia hendak melangkah keluar, namun Bara dan Galih menghalangi. Joe, jangan bertindak gegabah. Jangan ke sana sendirian. Bayu bisa saja menyiapkan perangkap untuk kamu. Ucap Bara mengingatkan. Aku masih bisa menghadapi 10 Bayu sendirian. Tapi dia tetap berbahaya. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, kan? Aku tidak mau ambil resiko. Kita semua tahu seperti apa Bayu. Dia gila dan sekarang keselamatan Raffi yang paling penting. Tapi, kalau dalam 3 jam aku tidak kembali, baru kamu menyusul. Kalau bisa sekarang kalian ke apartemen saja. Nanti aku akan bawa Raffi ke sana. Joe memasukkan ponsel milik Iren ke saku jaketnya untuk bisa berkomunikasi dengan Bayu, lalu segera melangkah meninggalkan rumah itu. Sementara Galih melirik Bara sambil memberi isyarat dengan gerakan mata yang langsung mampu diartikan oleh Bara. Tanpa menunggu lagi, Bara langsung mengambil langkah cepat untuk menyusul Joe sebelum kehilangan jejak. Lebih baik kita menunggu di apartemen. Tenang saja, mereka akan membawa Raffi pulang dengan selamat. Iren menyeka air mata. Terima kasih. Maaf, aku sudah membuat repot. Sama sekali tidak, Ren. Raffi sudah kuanggap anakku sendiri. Kita sudah melewati kesulitan bersama selama ini. Riana berucap lirih. Ketiganya meninggalkan rumah. Begitu tiba di lapangan, suasana masih terlihat ramai. Masih ada banyak tetangga yang berkumpul. Sebelum naik ke mobil, Riana menghampiri beberapa tetangga untuk berpamitan. Saya pamit. Maaf, kalau selama ini ada salah. Ucap Riana kepada beberapa tetangganya. Kami juga minta maaf kalau ada ucapan yang menyinggung. Bahagia selalu ya, Riana.
Di depan lapangan sebuah mobil sudah menunggu. Para tetangga berdecak kagum saat Riana dan Iren naik ke salah mobil. Tak terkecuali Melati yang juga masih berada di tempat yang sama. Beruntung sekali jadi Riana, yang dulu berangkat kerja jalan kaki pakai sandal jepit, sekarang dijemput mobil mewah seperti Nyonya Besar. Saya dengar mereka tinggal di Royal Spring, loh. Ucap salah satu tetangga. Masa sih, Bu? Itu kan apartemen paling elite di kota ini. Benar, suami saya kan kerja di proyek Pak Galih. Dia pernah ke apartemen bawakan berkas laporan untuk Pak Galih. Wah, bikin iri aja ya, si Riana. Mendengar segala ucapan dari tetangga membuat Melati merasa udara sekitar terasa memanas. Tanpa permisi ia melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Joe menatap sebuah rumah sederhana di hadapannya. Sebuah rumah kecil sesuai dengan petunjuk yang diberikan Bayu padanya. Masuk saja. Ingat, jangan berani bawa orang apalagi polisi, atau Raffi akan jadi kurbannya. Isi pesan bernada ancaman yang baru saja masuk ke ponsel milik Iren. Joe mengamati keadaan sekitar. Suasana tampak sunyi. Bahkan rumah itu terlihat gelap seperti tak berpenghuni. Perlahan, Joe melangkah perlahan. Pintu lapuk itu terbuka dengan sekali dorong hingga terdengar berderit. Selamat datang. Akhirnya kamu datang juga. Suara Bayu menyambut sesaat setelah Joe memasuki rumah. Hal pertama yang hadir dalam pandangannya adalah Raffi yang terduduk di sudut ruangan dengan tubuh terikat tali. Ada lebam membiru pada beberapa bagian tubuhnya dan juga darah di sudut bibirnya. Berikut beberapa lebam membiru di beberapa bagian tubuhnya. Sementara Bayu terduduk di sebuah kursi sambil meneguk minuman. Bagus sekali. Ucapanmu memang bisa dipegang. Kamu kesini untuk menjemput Raffi, kan? Lepaskan dia. Bukankah dia anakmu? Apa yang membuatmu tega memukulinya? Memangnya kenapa? Justru karena dia anakku, jadi aku bisa melakukan apa saja padanya. Iya kan, Raffi? Bayu meraih sebuah tongkat besi dan memukul-mukul pada tangannya. Aku sudah di sini, sekarang lepaskan Raffi. Bayu tertawa pelan. Jangan buru-buru. Kita bersenang-senang saja dulu. Ngomong-ngomong, apa aku boleh tahu kenapa kamu peduli ini dengan Raffi dan Iren? Joe tak menyahut. Ia hanya menatap Raffi yang berada di bawah ancaman Bayu. Tidak usah dijawab, aku sudah tahu jawabannya. Ia menghela napas panjang. Apa kamu masih ingat 10 tahun lalu? Kamu memukuliku membabi buta sampai patah tulang. Aku hanya ingin kamu merasakan hal yang sama, supaya kita impas. Karena itu aku datang supaya kamu bisa membalas. Jadi lepaskan Raffi. Tenang saja. Raffi pasti akan kulepas setelah puas bermain denganmu. Ingat, kalau kamu melawan sedikit saja, maka Raffi yang akan menerima akibatnya. Bayu memberi isyarat dengan mengeluarkan siulan, disusul dengan kemunculan 3 orang pria berbadan besar. Joe melirik ke kanan dan kiri di mana 3 orang pria itu mengepung dirinya. Periksa pakaiannya, jangan sampai dia membawa senjata. Salah satu dari 3 pria itu memeriksa tubuh Joe dari atas ke bawah demi memastikan tidak ada senjata berbahaya di sana. Aman, bos. Dia tidak bawa senjata. Hanya ada HP tua ini di sakunya. Bagus. Ucap Bayu. Sekarang pegangi dia. 3 lelaki yang ditebak Joe adalah preman itu menyergap lengannya sekuat tenaga. Joe yang menguasai beberapa ilmu bela diri bisa saja menghajar mereka satu persatu. Namun, ia tidak boleh gegabah dan membuat Raffi dalam bahaya. Terlebih Bayu sudah mengancam. Tidak perlu memegangiku. Aku tidak akan melawan, kalian boleh memukulku sepuasnya. Ucap Joe, masih bersikap tenang sambil melirik Raffi yang tampak semakin ketakutan. Di sini ada anak kecil. Setidaknya jangan membuatnya semakin ketakutan. Wow, superhero sekali. Ucap Bayu. Raffi pasti senang kalau punya ayah sambung pahlawan seperti dia. Tanpa belas kasih,
Bayu menghantamkan tongkat besi ke tubuh Joe bertubi-tubi, hingga membuat lelaki berparas Timur Tengah itu terjerembab ke lantai. Raffi tak mengeluarkan suara. Akan tetapi, air matanya terus berderai. Joe berusaha bangkit di tengah rasa sakit. Separuh tenaga seolah tercabut dari tubuhnya. Bisakah kalian tidak memukul di depannya? Dia akan semakin ketakutan dan bisa trauma. Namun, Bayu tidak memerdulikan ucapan Joe. Ia terus menghantam Joe dengan tongkat besi. Dia kuat sekali. Sudah dipukul seperti ini masih bisa bangun, ucap salah satu preman. Justru itu bagus. Semakin dia bertahan, permainan semakin menarik. Bayu terkekeh, lalu melayangkan tinjunya ke arah perut. Membuat sudut bibir Joe mengeluarkan cairan merah. Kini ia terbaring di lantai dengan posisi tengkurap. Hanya ujung jarinya yang bergerak kecil. Matanya mengerjap perlahan. Wajah sedih Iren dan Raffi terus terbayang dalam pikiran. Hantaman keras pada punggung membuat Joe melenguh. Namun, melihat wajah ketakutan Raffi membuatnya berusaha bangkit, agar terlihat baik-baik saja di hadapan Raffi. Dengan sisa tenaga, ia merangkak ke arah Raffi. Tangannya yang lemah berusaha melepas tali yang melilit tangan dan kaki anak lelaki itu. Joe menatapnya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, nak. Jangan takut, ini tidak sakit, bisik Joe. Masih punya tenaga rupanya. Bayu menghantam punggung Joe hingga tubuhnya kembali ambruk. Sekeliling mulai terasa berputar dalam pandangannya. Seluruh tenaga seperti tercabut dari tubuhnya. Dan ia tak sadarkan diri lagi. Sementara Raffi memandang Bayu dan Joe secara bergantian. Dalam hatinya bertanya mengapa ayah kandungnya sendiri tega membuatnya berdarah, sementara ada orang lain yang rela bercucuran darah demi melindungi dirinya. Bersambung.